Dr. Andes Listio Sigit Prabowo RSI yang saat ini menjabat sebagai Kabar Eskrim di Polri. Jangan sampai gara-gara laporan hilang ayam malah kambing juga hilang gitu. Itu saya harapkan ke depan tidak terjadi lagi. Dan memang itu konten-konten yang mengarah ke, mohon maaf, misalkan seperti rasis yang kemudian menimbulkan reaksi, itu kita pasti proses karena hal-hal itu yang kita tidak ingin muncul. Kalau bisa melumpuhkan, kenapa harus mematikan? Itu di judo seperti itu. Dalam karir pernah jatuh gitu, Pak? Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengusung konsep presisi yang merupakan kepanjangan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Selain membahas soal konsep presisi, saya akan mencoba untuk menggali informasi seputar pribadi Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sejauh ini belum banyak diketahui oleh publik. Seperti apa masa remajanya, kenapa dia tertarik menjadi polisi, dan apa filosofi hidupnya dalam menjalani karirnya sebagai seorang polisi. Untuk lengkapnya, mari ikuti perbincangan dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo berikut ini. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, terima kasih banyak sudah berkenan menerima kami dari Detikkom. Iya, sama-sama. Apa kabar, Pak Sigit? Baik. Nah, Pak Sigit, mumpung baru sebulan, Pak Sigit, saya ingin tahu dong, ketika Bapak Presiden meminta Pak Sigit untuk menjadi Kapolri, kira-kira ada pesan khusus nggak sih, Pak? Mungkin ada PR-PR khusus yang memang Presiden sangat concern untuk Pak Sigit, tolong kalau nanti DPR menyetujui jadi Kapolri, bereskan ini. Ada semacam itu nggak, Pak? Secara implisit beliau sampaikan bahwa kita diharapkan tentunya bisa lebih mengerti dan memahami terkait dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari Polri, sehingga tentunya pada saat Polri melaksanakan tugas pokoknya itu betul-betul bisa memberikan dan mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Secara prinsip begitu, tentunya juga hal-hal lain yang tentunya harus kita lakukan dalam rangka mengawal tugas-tugas untuk masyarakat. Oke, Pak, Bapak sudah 1 bulan memimpin lembaga Bayangkara ini. Oh ya, sebelum boleh saya izin lepas ini, Pak? Berkabut di kacamata saya nih, Pak. Saya izin lepas saya udah swab. Oke. Jadi saya juga menyesuaikan ya. Oke. Kebetulan kita juga sama-sama sudah swab. Nah ya, Pak Sigit, 1 bulan memimpin Kapolri, Bapak punya konsep dulu waktu di DPR Fit and Proper Test itu kan presisi itu, Pak. Oke. Sudah berjalan ke bawah, Pak, konsep yang Bapak paparkan dulu di DPR? Seperti apa capaian-capaian yang terlihat, atau masih di daerah-daerah terutama mungkin masih ada kendala, masih belum visinya belum sama semacam itu? Oke. Baik, jadi pada saat itu saya memang memaparkan program kerja yang akan saya laksanakan pada saat fit proper, di mana saya memunculkan program transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Presisi sendiri berasal dari singkatan, di mana kepanjangannya adalah prediktif, kemudian responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Jadi harapan saya terkait dengan sosok Polri dan organisasi Polri ke depan adalah bagaimana Polri ini bisa melakukan prediksi sebelum melakukan langkah-langkah terkait dengan masalah tugas-tugas di bidang penyelenggaraan pemeliharaan Kamtibmas, dan juga tentunya
di bidang penegakan hukum dengan mampu mempelajari, melihat baik dari pengalaman-pengalaman terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, ataupun juga kita harapkan kita mampu mengerti akar masalahnya, termasuk juga bagaimana kemampuan kita untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga pada saat kemudian Polri melakukan tindakan di lapangan, diharapkan langkahnya betul-betul bisa akurat. Artinya bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan presisi kalau bahasanya, jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kira-kira seperti itu ya, seperti Pegadaian. Karena memang kita kan harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat pada saat Polri harus hadir di lapangan, dan itu tentunya anggota dan organisasi harus paham dan mengetahui, sehingga pada saat kemudian berada di lapangan mereka tahu pada saat melakukan kegiatan kepolisian betul-betul bisa sesuai seperti itu. Kemudian responsibilitas, tentunya harapan saya sebagai Kapolri, bagaimana kemudian personil-personil Polri yang di lapangan itu betul-betul memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. Jadi bagaimana mewujudkan kehadiran Polri yang humanis, namun juga mampu bersikap tegas pada saat melakukan penegakan hukum, namun juga memahami, mendengar, dan mengerti tentang suasana kebatinan masyarakat, sehingga kemudian kita bisa memberikan pelayanan kepolisian yang lebih baik. Seperti misalkan nuansa-nuansa yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian seperti itu yang mungkin dirasa terlalu lama, maka kita juga kemudian harus mengerti dan segera menyesuaikan hal-hal seperti itu, dan kemudian bagaimana menuntaskan suatu pekerjaan, suatu persoalan sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena ini kan kita harus bisa mewujudkan akuntabilitas, artinya semuanya harus bisa dinilai, dan tentunya oleh karena itu kita harus transparan. Bagaimana melibatkan pihak luar untuk ikut membantu mengawasi kita, dan kemudian bagaimana kita membuat suatu sistem pengawasan sehingga pekerjaan-pekerjaan kepolisian bisa diukur, termasuk juga kalau ada komplain-komplain, ada pelanggaran, maka masyarakat bisa melaporkan. Sistem tersebut tentunya harus kita siapkan. Intinya bagaimana kemudian terkait dengan kegiatan kepolisian di lapangan, baik yang bersifat pelayanan maupun hal-hal yang mungkin dirasa oleh masyarakat masih kurang, apalagi ada penyimpangan, maka masyarakat bisa melaporkan secara cepat, dan saya harapkan tentunya dengan teknologi yang ada, yang kita siapkan, sistem yang kita siapkan, maka kemudian itu bisa direspon cepat oleh para pimpinannya, sehingga kemudian ke depan kita harapkan bahwa pelayanan kepolisian akan semakin baik, memberikan rasa keadilan, kita sensitif terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat, dan pelayanan kepolisian juga bisa diukur dan dinilai sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Ya, menarik Pak Padan, bahwa polisi harus cepat menangani sebuah perkara, tetapi mungkin di luar itu adalah kan kita tahu ada jokes di masyarakat nih Pak. Yeah. Kalau mau ngelapor polisi itu harus mikirnya panjang nih Pak. Yeah. Jangan sampai saya hilang ayam gara-gara lapor ke polisi, harus jual kambing, bahkan mungkin jual kerbau gitu. Nah ini yang mungkin bagaimana nih mengikis budaya semacam ini, atau supaya jokes ini nggak muncul lagi nih di tengah masyarakat, sinisme semacam ini Pak. Ya, oleh karena itu pada saat awal saya sampaikan kepada anggota-anggota kita bahwa penting sekali kemudian untuk memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu anggota harus turun ke lapangan, dan kemudian ya memang tugas kita melakukan pelayanan di dalam bidang
pemeliharaan Kamtibmas dan di bidang penegakan hukum. Jadi itu adalah tugas kita dan kita digaji untuk itu, sehingga tentunya berikan pelayanan secara ikhlas gitu, sehingga kemudian masyarakat merasakan bahwa kehadiran polisi itu betul-betul bisa memberikan pelayanan yang baik terkait dengan harapan masyarakat pada saat polisi itu hadir. Misalkan, Pak, saya merasakan bahwa saya ada masalah dengan situasi di lingkungan saya, atau saya punya masalah pribadi yang harus diselesaikan, maka saya sudah arahkan agar betul-betul diberikan pelayanan yang baik, dan penekanan saya untuk tidak transaksional. Itu yang selalu saya tekankan. Oleh karena itu, untuk pengawasannya sendiri, kita juga sudah siapkan. Beberapa waktu yang lalu kita launching yang namanya Dumas Online, pengaduan masyarakat online. Kita sebut dengan Dumas Presisi, di mana itu adalah pelayanan terhadap masyarakat yang kita siapkan dalam bentuk aplikasi, dan pengawasan tersebut kita sambungkan dengan fungsi-fungsi pengawas yang ada di internal kepolisian, ada Irwasum, kemudian Propam, kemudian kalau terkait dengan penegakan hukum itu diawasi oleh Wasidik, dan juga kita konekkan juga dengan para pengawas eksternal, itu rencana kita, sehingga terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan, jangan sampai gara-gara laporan hilang ayam malah kambingnya juga. Kambing juga hilang, itu saya harapkan ke depan tidak terjadi lagi dengan mekanisme pengawasan yang ada. Di samping tentunya kita tanamkan kepada anggota bahwa budaya untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang baik, yang ikhlas, dan itu akan membawa institusi menjadi lebih baik, dan itu adalah bagian dari bagaimana mereka kemudian loyal terhadap organisasi. Itu memang harus terus diingatkan kepada anggota-anggota kita. Namun saya kira dengan sistem pelayanan yang kita siapkan, seperti terkait dengan penegakan hukum masalah lalu lintas, ini kan juga sering menjadi salah satu isu ya, jadi isu di mana interaksi itu terus kemudian mengakibatkan penyalahgunaan. Nah, di situ kami siapkan suatu sistem sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, tujuannya supaya masyarakat kemudian memahami dan tidak melanggar, tapi di sisi lain ruang interaksi yang memiliki resiko penyalahgunaan wewenang bisa kita hindari, sehingga kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat di lapangan betul-betul bisa terlihat polisi yang tampil baik, tampil tegas begitu, dan pada saat pelaksanaan tugasnya bisa kita hindarkan dari resiko-resiko penyimpangan. Nah Pak, terkait yang Dumas Online, Dumas Presisi itu Pak, misalnya saya melaporkan sebuah penyimpangan, itu saya bisa ikut mengawasi nggak? Sudah sampai mana laporan saya itu ditindaklanjuti, hasilnya apa, semacam itu nggak? Diketahui nggak secara online juga gitu? Kita pilah-pilah. Yang jelas dengan adanya pengaduan itu, di situ kan nanti dimasukkan, tentunya kan harus kita verifikasi apakah laporan ini benar dari sumber, dan yang paling penting adalah bahwa si pelapor itu kita jamin keamanannya, karena ini kita ingin bahwa kami bisa dikritik, bisa dikoreksi untuk kebaikan. Dan tentunya terkait dengan bagaimana apakah laporannya sudah diproses atau tidak, itu kita tentunya sudah menyiapkan suatu sistem untuk menindaklanjuti. Namun demikian ini tentunya terus-menerus kita perbaiki ya, karena kita juga ingin tahu apakah aplikasi yang kita siapkan ini sudah memenuhi harapan, sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Ini akan terus kita upgrade ya, sehingga match. Tapi yang paling penting adalah
masyarakat yang selama ini mungkin ingin mengadu, kemudian dia merasa bahwa saya ini tidak kenal siapa-siapa gitu. Dengan aplikasi ini dia tidak perlu hadir ke Polri, dia cukup melaporkan dan di situ nanti akan kita respon. Tentunya untuk mendalami bisa saja masyarakat yang melaporkan via aplikasi tersebut kemudian kita hubungi, apakah kita telepon ataukah bila perlu kita undang ke kantor seperti itu karena untuk melengkapi. Namun tentunya kita harapkan ini kemudian bisa menghilangkan barrier yang selama ini dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan begitu. Cari keadilan yang ingin komplain karena pelayanan kepolisian tidak berjalan dengan baik tapi tidak kenal dengan polisi. Nah, ini mudah-mudahan dengan aplikasi yang kita siapkan maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama tentang biasanya bukan cuma tidak kenal, karena takut juga nih Pak. Bisa juga karena takut ya. Kantor polisi itu. Bisa juga. Nah Pak, Bapak waktu Kabareskrim dulu punya program-program prioritas ingat saya. Kita pernah 2 kali wawancara Pak ya. Bapak berhasil memulangkan Joko Chandra, membongkar jaringan mafia narkoba internasional, termasuk skimming terakhir itu yang ratusan miliar itu. Nah sekarang kalau sebagai Kapolri Pak, untuk 3 bulan pertama, Bapak punya program prioritas tertentu nggak Pak? Dan untuk sebulan pertama ini sudah apa yang dicapai? Terkait dengan penegakan hukum, saya kira hal-hal yang menjadi perhatian publik harus segera kita tuntaskan. Salah satunya beberapa waktu yang lalu masyarakat tentunya baik di media ramai dengan masalah situasi kasus kilometer 50 ya. Dan itu sudah ada rekomendasi Komnas ya, tentunya kewajiban kita untuk segera menuntaskan dan sekarang sudah berproses. Kemudian kasus-kasus ke depan yang tentunya harus betul-betul kita waspadai terkait dengan perkembangan situasi. Karena kita tahu bahwa masalah-masalah yang terkait dengan COVID ini juga kita harus kawal betul, karena kalau tidak tentunya ini berdampak terhadap masalah pemulihan ekonomi. Dan kalau ini tidak bisa berjalan dengan baik, tentunya akan menimbulkan gangguan-gangguan Kamtipmas. Ini harus kita jaga. Oleh karena itu, bagaimana kemudian peran Polri dalam terlibat langsung dalam hal penanggulangan COVID itu menjadi sangat penting. Beberapa waktu yang lalu kita kawal betul terkait dengan program-program itu, mulai dari PSBB, kemudian PPKM, dan sekarang PPKM Mikro. Jadi kami bersama-sama dengan teman-teman dari TNI dan juga dari kesehatan melakukan kegiatan mulai dari program penguatan 3T, mulai dari testing, tracing, testing, dan kemudian treatment. Itu kita garap betul sehingga diharapkan bagaimana kita bisa menurunkan zona merah ya, yang saat ini masih terjadi di beberapa wilayah, dan dari hasil evaluasi terjadi penurunan yang signifikan. Ini juga betul-betul kita kawal, termasuk tentunya terkait dengan program-program pemulihan ekonomi nasional, di mana di situ tentunya digelontorkan anggaran yang cukup besar yang kita harus kawal, jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian bersifat penyimpangan. Ini juga kita harus jaga. Tantangan ke depan juga terkait dengan masalah karhutla. Beberapa waktu yang lalu. Sekarang masih beruntung ya Pak, musim hujan. Ya. Ada La Nina. Ya, kita harus siap-siap dari sekarang. Program-program aplikasi sudah kita siapkan di beberapa polda yang rawan dengan masalah karhutla, sehingga pada saat ada hotspot, ada titik api yang terlihat, maka anggota bisa segera datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman di awal-awal. Kemudian isu-isu lain lah yang tentunya harus kita ikuti, termasuk tentunya kejahatan-kejahatan transnasional seperti narkotik dalam situasi pandemi, kemudian masalah-masalah terorisme. Ini juga menjadi masalah yang tentunya secara serius kita
tangani beberapa pengungkapan, termasuk juga Poso, Papua, yang saat ini masih ada kegiatan dari kelompok kriminal bersenjata. Ini juga menjadi perhatian kita. Dan tentunya kasus-kasus lain yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga hal-hal yang kemudian akan muncul dan timbul karena pemanfaatan situasi pandemi COVID untuk melakukan kejahatan itu menjadi perhatian kita. Ya. Untuk yang Poso kemarin ada kabar siapa tokohnya tuh Ali Kotara atau siapa itu benar-benar dia sudah firm tertembak dan kondisinya seperti apa gitu? Ya, yang jelas memang di Poso sampai saat ini masih ada kelompok yang di dalam istilah kita namakan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kegiatan dan aktivitas di sana, sehingga mau tidak mau kita TNI Polri turun. Kita lakukan beberapa penangkapan dimulai dari tahun 2020 dan terus berlanjut sampai sekarang. Ya tentunya kita harapkan itu bisa segera tuntas. Kemarin sudah dilakukan penegakan hukum terkait dengan 2 orang yang pada saat terjadi pengejaran kemudian terjadi kontak ya. Tentunya masih ada beberapa yang tentu kita akan terus buru untuk bisa segera menuntaskan. Terkait dengan masalah penegakan hukum di Poso, selama ini kami selalu melaksanakan sinergi dengan kawan-kawan TNI. Di sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 ini kita membentuk operasi gabungan, namanya dulu Operasi Tinombala, sekarang berganti nama menjadi Operasi Madagoraya. Kemarin kita sempat kontak ya, 2 dari mereka tertembak dan 1 dari kami, khususnya dari teman kita TNI juga tertembak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga tentunya saya mengucapkan turut berduka cita kepada teman-teman, khususnya rekan TNI yang bertugas di sana. Dan tentunya kita harapkan bahwa ke depan kita tetap terus bisa bersinergi sehingga terkait dengan tugas bersama kita untuk melakukan penegakan hukum terkait kelompok kriminal bersenjata yang ada di Poso betul-betul bisa kita tuntaskan. Kalau untuk yang Papua, KKB di Papua ada kebijakan khusus ke depan nggak Pak untuk mengatasi atau meredam aksi-aksi KKB itu? Ya, yang jelas isu Papua selalu muncul ya. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan saat ini penegakan hukum kan sudah berjalan. Namun pendekatan yang kita mulai kedepankan, nah ini juga terkait dengan pendekatan yang bersifat soft approach begitu, dengan menghadirkan Bimas Noken kalau istilah kita. Jadi bagaimana rekan-rekan kepolisian yang hadir di Papua kemudian membawa program-programnya terkait dengan masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan mengajarkan keahlian-keahlian untuk meningkatkan bagaimana cara bercocok tanam seperti itu, terkait dengan masalah pendidikan, bagaimana kemudian anggota kita bekali dengan kemampuan-kemampuan untuk melakukan edukasi, terkait juga dengan masalah-masalah yang memang dibutuhkan di sana, sehingga tentunya masyarakat kemudian bisa mengerti tentang kehadiran kita, terutama pemerintah itu tidak lain tentunya untuk menyejahterakan dan segera meningkatkan saudara-saudara kita yang di sana sehingga sama dengan di tempat-tempat yang lain. Pak, selain konsep presisi terkait dunia cyber, Bapak kemarin kan membuat kebijakan khusus tuh Pak ya.
Itu ikut dikomunikasikan dengan kolega Bapak nggak di kejaksaan atau di lembaga-lembaga lain misalnya? Karena hari ini atau kemarin gitu saya baca berita di Aceh ada kasus Pak, menarik seorang ibu yang masih punya balita, itu akhirnya balitanya harus masuk ke dalam sel. Ini kan memprihatinkan juga itu kalau kejadian seperti ini. Terlepas bahwa itu penegakan hukum, tapi yang seperti yang diinginkan Bapak itu, sisi humanisnya juga tetap harus ditonjol. Jadi itu menjadi bagian program yang tadi kita sampaikan bagaimana melakukan penegakan hukum secara berkeadilan begitu. Salah satunya yang sering menjadi sorotan masyarakat adalah mewujudkan rasa keadilan. Di satu sisi mereka melihat bahwa yang mereka lakukan itu utamanya terkait dengan Undang-Undang ITE ya. Yang mereka lakukan itu lebih kepada kritik. Ya ini kasusnya juga kan pencemaran nama baik ke kepala desa kalau nggak salah. Pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, kita kemudian saat ini berusaha untuk kemudian mengelola hal tersebut karena memang kalau kita biarkan bahwa polarisasi ini akan terus terjadi. Kita lihat bahwa residu-residu dari peristiwa-peristiwa politik ya, baik pilkada dan kemudian pilpres beberapa waktu yang lalu itu tentunya kalau kita lihat di dunia maya itu kan masih terlihat pengelompokan yang tentunya saat ini menurut saya bukan waktunya lagi karena kita sedang menghadapi masalah bersama. Bagaimana selamat dari pandemik. Di situ kita harus bersatu sehingga saya pikir terhadap hal-hal yang berpotensi memecah belah, kemudian membuat polarisasi yang lebih tajam, maka kita harus akhiri. Tentunya dengan memperbaiki, apalagi arahan dan instruksi Pak Presiden sudah jelas bagaimana menggunakan Undang-Undang ITE secara selektif, hingga beberapa waktu yang lalu kita membuat surat edaran dan surat telegram untuk kemudian agar terkait dengan pasal-pasal tertentu yang kemudian kita bisa selesaikan secara lebih baik dengan cara-cara mediasi restoratif begitu bisa kita selesaikan. Nah, ini termasuk ya bagaimana kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau dulu kan prosesnya begitu ada pelanggaran Undang-Undang ITE maka langsung kita tangkap. Ya, saat ini kita ubah dengan memunculkan program yang namanya virtual police ya. Jadi begitu ada potensi pelanggaran Undang-Undang ITE maka dari teman-teman cyber kemudian masuk dalam bentuk konten virtual police di mana di situ diberikan edukasi, diberikan peringatan bahwa ini berpotensi melanggar. Harapannya ya setelah mengetahui itu kemudian bisa segera memperbaiki. Ini juga sebagai bentuk agar di ruang cyber itu bisa digunakan secara lebih baik, lebih beretika lah gitu. Lebih sehat ya. Walaupun untuk setelah itu nanti apabila ada laporan terkait dengan hal tersebut, ya seperti yang saya sampaikan harus langsung si korban, dan kemudian kita berikan ruang-ruang mediasi untuk menyelesaikan sebelum itu diproses lebih lanjut. Ini juga kami komunikasikan ke kawan-kawan di kejaksaan terhadap beberapa kasus dan sepakat juga bahwa hal-hal tertentu itu bisa diselesaikan sehingga itu, kalau di dunia maya meskipun saya pakai nama palsu gitu bisa kelacak juga ya Pak ya identitas aslinya? Ya anggota kita dilengkapi dengan kemampuan untuk kemudian melakukan tracing, melacak siapa sih pemilik. Ya nggak bisa berlindung, oh ini bukan saya, bukan orang lain, nggak bisa gitu lagi. Kan jejak digital kan kemudian bisa kita ikuti. Namun demikian kan seperti tadi kita sampaikan bahwa kali ini kita mencoba untuk memberikan edukasi. Tapi tentunya terhadap hal-hal yang kemudian itu berdampak kepada disintegrasi, konflik,
terhadap konten-konten yang kemudian terlihat itu berdampak, muncul, terlihat, maka kita harus mengambil langkah tegas terhadap hal yang seperti itu. Jadi memang harus ada pembedaan antara ujaran kebencian, namun di satu sisi jangan sampai juga karena terlalu bebasnya, kemudian ruang cyber digunakan tanpa hati-hati, sehingga kemudian muncul konflik horizontal. Hal seperti itu kita pasti proses. Cuman untuk mengukur atau mengindikasikan bahwa ini akan mengancam disintegrasi skemanya itu juga mungkin nanti debatable lagi tuh Pak. Ya, pasti kan terlihat. Ya. Begitu ada reaksi, muncul gerakan di mana-mana, dan memang itu konten-konten yang mengarah ke, mohon maaf, misalkan seperti rasis yang kemudian menimbulkan reaksi, itu kita pasti proses. Karena hal-hal itu yang kita tidak ingin muncul. Tapi kalau kita juga tidak mau bahwa kemudian penilaiannya terlalu subjektif, tidak. Sedangkan di dalam virtual police sendiri, kita tetap bekerja sama dengan para ahli untuk kemudian memunculkan teguran itu tetap dengan melibatkan para ahli. Tapi andaikan misalnya, oke contohnya tadi rasis gitu ya, tapi kemudian minta maaf dan orang yang istilahnya dihina pun memaafkan, selesai. Tidak ya, perlu artinya kan ke pengadilan gitu. Ruang mediasi selalu kita berjalan. berikan, tapi tentunya di dalam proses perjalanannya kan, manakala memang ini harus kita tuntaskan, ya kita tuntaskan. Kak, Pak, saya mau kilas balik sedikit Pak. Sepekan pertama waktu Bapak menjadi Kapolri itu kan kayaknya tiada hari tanpa bersilaturahmi dengan pimpinan ormas-ormas Islam gitu. Sebetulnya apa yang ingin dicapai dan apa yang sudah dicapai? Ya. Sebenarnya itu bagian dari yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita meningkatkan komunikasi publik ya. Karena memang polisi harus dekat dengan tokoh-tokoh, apakah itu tokoh ulama, tokoh masyarakat, kawan-kawan dari OKP, untuk kemudian bisa mengetahui kira-kira apa yang diharapkan oleh mereka dari rekan-rekan, termasuk juga posisi di mana kita kemudian bisa melaksanakan sinergitas, termasuk misalkan terhadap perkembangan warga, masalah hal-hal yang bersifat paham-paham tertentu lah begitu ya. Bagaimana kemudian kita bersinergi dengan tokoh-tokoh yang ada untuk kemudian bisa turun bersama-sama berpartisipasi, sehingga kemudian ini menjadi pekerjaan kita bersama. Kira-kira hal seperti itu yang kita bangun, dan saya kira itu buat saya cukup efektif, karena tidak mungkin polisi bisa bekerja sendiri. Jadi peran dan partisipasi masyarakat untuk kemudian bersama-sama mewujudkan rasa aman, mewujudkan Kamtipmas yang baik juga tentunya perlu dilakukan bersama-sama dengan peran para stakeholder yang ada, kira-kira seperti itu. Kalau seorang Sigit Listio ini seperti apa masa kanak-kanaknya, masa remajanya? Yang jelas kebetulan saya lahir dan dibesarkan dari keluarga TNI. Orang tua saya kebetulan TNI Angkatan Udara. Agak banyak yang bertanya kenapa kok jadinya lahir polisi di Ambon tapi kok orang Jawa gitu kan. Ya karena kebetulan riwayat pekerjaan orang tua yang biasa berpindah-pindah, jadi kita pun juga kemudian menjadi ikut terbawa dengan situasi itu. Jadi banyak yang bertanya ini orang Ambon atau orang Jawa gitu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian kenapa bisa jadi polisi? Nah itu juga awalnya juga kita pikir ya kita tertarik lah dengan kegiatan-kegiatan untuk hal-hal yang bersifat mungkin dari kecil ya kita terbiasa dengan menonton film gitu. Di situ ada
film seorang jagoan menangkap penjahat gitu kan, itu kan juga kemudian secara tidak langsung tertanam dan kemudian membuat kita menjadi tertarik untuk masuk ke dunia tersebut ya. Alhamdulillah pada saat kita mendapatkan kesempatan untuk mendaftar, waktu itu masih bebas kan ya. Akabri namanya waktu itu, terus kemudian menjadi akademi, kita kemudian bisa ikut terpilih dan mengikuti pendidikan. Memang langsung ingin jadi polisi ya Pak? Karena Bapak SMA-nya IPA kan Pak? SMA-nya IPA. Ya. Nggak ada cita-cita jadi insinyur, masuk ITB kayak gitu? Ya waktu itu kita belum begitu jelas masuk TNI atau polisi itu nggak jelas, tapi yang jelas kita tahu bahwa itu adalah aparat negara yang tugasnya seperti yang saya inginkan gitu. Ya. Apa ada lagi sosok yang mungkin ikut berperan dalam membentuk karakter Bapak, namanya Dr. Andes Soehardi. Bapak masih ingat nama itu, sosok tersebut? Ya, mantan guru kita waktu di SMA dulu ya. Ya. Di Jogja Pak? Ya. Itu benar bahwa Bapak nggak pernah suka bolos, meskipun nggak teman-teman lain pada bolos, udah janjian bolos, tapi Pak Sigit nggak, saya mau tetap di dalam kelas aja, cerita-cerita gitu, betul? Ceritanya konteksnya seperti apa sih sebetulnya? Ya, begini aja, kita kan waktu sekolah kan kita kan sudah izin dari rumah untuk sekolah kan begitu, jadi ya kita belajar menghargai saja, menghargai tanggung jawab kita sudah pamitan sekolah, belajar menghargai waktu, ya menghargai guru juga. Kan bisa dibayangkan seorang guru yang sudah mempersiapkan akan mengajar terus tiba-tiba masuk kelas kosong, kosong muridnya kan juga. Saya kira hal-hal yang seperti itu aja sih, yang sederhana aja. Saya cuman belajar untuk bisa menghargai apa yang saya hadapi. Ya. Tapi itu nggak bikin Bapak dikucilkan sama teman-teman, dianggap tidak solider dengan teman-teman? Ya, kadang-kala saya nggak berpikir seperti itu. Yang jelas itu pilihan. Tapi menurut saya bahwa saya melihat bahwa karena waktu itu saya sekolah memang harus belajar dan bukan waktunya untuk di luar kelas, ya tentunya saya harus menghargai waktu yang ada dan kemudian menghargai para pendidik kita yang memang mau memberikan kita ilmu untuk supaya lebih pandai kan, gitu aja. Ya. Untuk menjadi seorang polisi biasanya kan memiliki ilmu bela diri tertentu. Kalau Pak Sigit khusus nggak punya ilmu bela diri khusus nggak, karate, silat atau lainnya gitu? Ya kebetulan waktu kecil di samping olahraga yang umum lah seperti teman-teman yang lain, sepak bola atau apa, saya memang suka belajar bela diri karena memang buat saya seorang laki-laki itu harus bisa bela diri, paling tidak kalau nggak bisa membela keluarga yang membela diri sendiri kan begitu, membela teman dan sebagainya. Ya mungkin karena kebiasaan kita juga belajar kalau waktu-waktu tertentu baca buku-buku silat begitu-begitu kan, itu membuat kita seneng. Kopingho juga baca ya Pak? Ya, itu Kopingho juga pasti saya baca. Jadi banyak sih olahraga yang saya ikuti, olahraga bela diri. Silat saya pernah ikut, karate juga pernah ikut, kungfu juga pernah ikut. Ya. Tapi terakhir yang paling lama memang olahraga judo. Oh, judo. Ya, cukup lama itu. Sampai dan apa Pak? Terakhir saya di dan 1. Okay. Ya. Ya kebetulan banyak filosofi kalau di judo yang kita diajari untuk jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tentunya pada saat jatuh kemudian bangun, maka kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik, ya begitulah. Banyak filosofi, kalau bisa melumpuhkan kenapa harus mematikan, itu di judo seperti itu. Walaupun kita juga
diajari untuk mematikan, tapi kalau melumpuhkan cukup, kenapa kita harus matikan? Kira-kira seperti itu. Banyak filosofinya. Ini menarik kalau jatuh bangun. Dalam karir pernah jatuh gitu Pak? Kayaknya mulus aja kalau dalam karir. Ya, ya inilah apa? Dalam suatu pelaksanaan tugas kan pasti kita juga pernah tidak semuanya berjalan lancar. Kadang-kala ada teguran, kadang-kala ada hambatan ya. Di situ kan tentunya menguji kesabaran kita untuk mau nggak menghadapi itu lagi, siap nggak untuk seperti itu lagi. Ya pasti semua orang mengalami hal yang sama lah. Cuman kan kemudian ini mau kita jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik atau ini menjadi batu sandungan yang membuat kita kemudian berhenti di tempat, itu kan hal-hal yang selalu dihadapi oleh semua orang. Ya. Pak, soal manajemen waktu, terutama untuk keluarga. Waktu jabatan sebelumnya Kabareskrim dengan sekarang pasti beda. Saya aja butuh 1 bulan, awal Februari mengajukan surat, baru sekarang. Kemarin batal ya, mendadak. Gimana Pak menjaga keharmonisan, menjaga waktu untuk anak, untuk istri, untuk keluarga lah, semacam itu? Ya, kita mungkin saya coba ya untuk membuat komitmen hari kerja memang hari untuk melayani ya, untuk melayani ya anak buah, masyarakat, sehingga mau tidak mau resiko dari itu adalah menyita dan menghabiskan waktu, kan kadang-kadang harus sampai malam atau menjelang pagi. Tapi di hari Sabtu atau Minggu kalau memang itu kosong, utamanya Minggu ya saya sempatkan untuk bisa kumpul dengan istri, dengan anak, ya paling enggak kita makan, kemudian biasanya dimulai dari ibadah dulu lah, dulu terus baru makan siang bareng-bareng, setelah itu sampai sore, minimal komitmennya seperti itu. Setelah itu ya kegiatan lagi. Sebulan ini terpenuhi komitmen itu? Tergantung seperti saya, kalau jadwalkan hari Minggu ada kegiatan ya berarti saya balas di minggu berikutnya gitu ya. Pak Sigit, terima kasih banyak sudah berkenan menerima kami dari Detikkom. Terima kasih. Semoga cita-cita Pak Sigit mewujudkan polisi yang semakin humanis, yang semakin juga oleh masyarakat dirasakan bahwa penegakan hukum benar-benar adil, tidak hanya tumpul atau tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi benar-benar penegakan itu sesuai dengan hukum dan fakta yang ada, itu benar-benar diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sigit. Terima kasih Mas Jajat.